Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi Ananda yang masih berbaring sakit atau kurang sehat, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan dipulihkan kembali sehingga bisa belajar bersama walau menggunakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas mengenai keragaman dalam kebersamaan. Pembahasan untuk bahasa Indonesia adalah mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dulu Ananda sudah belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung waktu di kelas 3. Yuk, Ibu ingatkan kembali apa pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok terdapat di awal atau akhir paragraf. Gagasan pokok merupakan topik utama pembahasan dari sebuah teks atau cerita. Sedangkan gagasan pendukung merupakan kalimat yang bersifat khusus atau yang menjabarkan mengenai gagasan pokok. Nah, ini ada contoh gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di sebelah kiri, jika kita melihat dari HP ya, itu ada cerita mengenai gajah. Nah, Ananda bisa membacanya nanti. Ibu contohkan satu ya sayang ya. Gajah Asia adalah hewan darat terbesar di Asia. Ada 3 spesies gajah Asia yang terkenal yaitu gajah Sri Lanka yang terdapat di negara Sri Lanka, gajah India yang terdapat di India, Nepal, Bangladesh, Brunei Bhutan, Myanmar, Thailand, sedangkan Malaysia, Vietnam, Kamboja, Laos, Cina, dan gajah Sumatera yang terdapat di Sumatera dan Kalimantan. Itu paragraf pertama. Nah, apa sih gagasan pokoknya pada paragraf pertama? Gagasan pokoknya adalah mengenai gajah Asia. Karena kita sedang membahas masalah gajah Asia. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah 3 spesies dari gajah Asia tersebut yang berada menyebar di berbagai negara. Nah, ini yang paragraf kedua juga mengenai masih gajah. Gagasan pokoknya adalah herbivora raksasa. Untuk gagasan pendukungnya, gajah mempunyai alat indera yang beda dengan hewan-hewan lainnya. Alat indera pada gajah seperti otak yang lebih besar, telinga besar yang membantu pendengaran dan penciuman atau mengenal situasi di sekitar. Dan belalai yang berguna untuk menggantikan tangan mengambil sesuatu atau meletakkan sesuatu. Nah, sekarang Ananda baca teks masyarakat adat Amatoa. Di situ Ananda bisa melihat atau mengerti mana sih gagasan pokoknya dan mana sih gagasan pendukungnya. Baca dengan seksama ya sayang. Teks yang kedua juga ada mengenai pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan membuka jalur transportasi air
yang berada di kawasan Kali Ciliwung. Nah, nanti Ananda membaca semuanya teks. Biasakan membaca sesuatu sampai habis supaya tidak terjadi salah paham. Dari dua bacaan tersebut, carilah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, untuk tugas Ananda pada hari Senin adalah menyalin kembali dua bacaan pada PPT di atas dan mencari gagasan pokok serta gagasan pendukungnya. Ditulis di buku tugas buku tematik yang nanti akan dikumpulkan setiap hari Jumat. Oke, nah ini untuk pembahasan bahasa Indonesia. Yuk kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Keragaman dalam kebersamaan. Pembahasan PKN yaitu manfaat kerja sama. Ananda bisa lihat ada bacaan di slide ini yaitu siap menghadapi musim hujan. Nanti Ananda baca dengan seksama, biasakan membaca sampai habis. Ya sayang ya, karena di bacaan ini nanti Ananda bisa menjawab atau bisa menulis ya tugas yang akan Ibu berikan di slide berikutnya. Nah, tugas Ananda untuk hari Selasa. Kalau tadi bahasa Indonesia, untuk hari Senin, tolong setiap hari Ananda cicil tugasnya. Jadi tidak serta-merta satu kali dalam satu minggu baru mengerjakan. Nanti menumpuk ya nak ya. Ini untuk tugas hari Selasa adalah membaca kembali teks di atas, kemudian tuliskan manfaat dari satu keragaman yang ada pada gambar di atas. Yang kedua, kerjasama yang dilakukan pada gambar di atas. Itu kerjasama apa? Yang ketiga, manfaat dari teks atau gambar di atas. Manfaatnya apa saja pada teks atau gambar di atas? Yang keempat, tuliskan 3 contoh kerjasama di masyarakat selain yang di atas. Ananda pasti sudah pernah atau sering mengikuti kegiatan di masyarakat. Nah, jika Ananda lupa, Ananda bisa menanyakan ke orang tua, kakak, atau teman. Bekerja sama dengan teman boleh ya sayang, tetapi tidak boleh menyontek. Nah, ingat ya nak, untuk bahasa Indonesia dikerjakan hari Senin, untuk PKN dikerjakan hari Selasa, yang nantinya akan dikumpulkan pada hari Jumat. Jadi tidak ada alasan bahwa belum mengerjakan, ini itu banyak banget pekerjaannya ya. Biasakan menyicil setiap hari. Oke? Nah, itu tugas Ananda untuk hari Senin dan hari Selasa pelajaran tematik. Mudah-mudahan jelas sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan, kekurangan. Karena Ibu adalah manusia biasa, banyak kesalahan di sana sini. Oh ya, pada masa pandemi seperti ini, jangan lupa kita selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan cara apa? Mencuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun, menggunakan masker jika kita keluar dari rumah, menjaga jarak minimal 1 meter dengan teman atau dengan orang-orang di sekitar kita. Dan jangan lupa makan makanan yang bergizi, banyak minum air putih hangat, selalu rajin olahraga, serta
Biasakan, budayakan 3S. Apa itu? Senang, semangat, dan sabar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.